Dari sisi broker summary, terlihat adanya akumulasi yang dilakukan oleh asing maupun lokal sejak tanggal 11 Januari kemarin ya. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas beberapa saham di sektor kesehatan ya. Sektor kesehatan hari ini naik lebih tinggi dibanding sektor-sektor lainnya. Sebelum kita menganalisa, sebaiknya kita lihat dulu IHSG pada hari ini. IHSG ditutup di zona merah, akan tetapi penutupannya tidak lebih besar dibanding hari sebelumnya. Jadi bisa kita simpulkan kemungkinan penutupan merah hari ini sedikit melemah ya, menyentuh resistennya turun kembali, akan tetapi IHSG berada di atas MA20. Kemudian terlihat juga asing pada hari ini sepertinya melakukan akumulasi ya, dan sejak tanggal 17 Januari masih terlihat adanya akumulasi dari asing. Kemudian dari volume, warna merahnya juga masih di bawah rata-rata, artinya distribusi pada hari ini tidak terlalu besar. Dari MACD juga masih mengarah ke atas, sedangkan di stochastic masih berada di fase atas. Demikian analisa IHSG. Selanjutnya kita masuk ke sahamnya. Saham yang pertama yang akan kita bahas adalah saham KLBF. KLBF ditutup di zona hijau ya, dengan full body di atasnya dan telah melewati MA20. Dari sisi broker summary, terlihat adanya akumulasi yang dilakukan oleh asing maupun lokal sejak tanggal 11 Januari kemarin ya. Terlihat dari Bandar Detektor adanya akumulasi dari saham ini. Kemudian dari sisi volume juga kenaikan di atas rata-ratanya pada hari ini, walaupun beberapa hari sebelumnya masih berada di rata-rata hariannya. Kemudian dari sisi MACD juga sudah golden cross, dan dari sisi stochastic juga sudah golden cross dan mengarah ke atas. Bagi teman-teman yang ingin melakukan trading, sebaiknya menunggu saham ini untuk menembus resisten tertingginya ya di 2170. Akan tetapi apabila dia ternyata ditutup di bawah resisten ini, maka teman-teman bisa keluar untuk sementara. Saham Shido ditutup dengan candle doji ya. Artinya saham ini belum memberitahukan apa ya akan naik ataupun akan turun. Akan tetapi kalau kita lihat kemungkinan akan bisa diprediksikan naik ya. Dari broker summary terlihat adanya akumulasi yang dilakukan di saham ini baik oleh asing maupun lokal sejak bulan Oktober. Terlihat dari Bandar Detektor adanya akumulasi ya. Kemudian dari sisi volume masih dalam rata-rata hariannya, akan tetapi dalam 3 hari ini ada terjadi lonjakan. Dari sisi MACD sudah golden cross, dari sisi stochastiknya sudah dalam fase atas. Bagi teman-teman yang ingin melakukan trading di saham ini, sebaiknya saham ini menembus resisten terdekatnya di 785 ya. Dengan resisten selanjutnya ada di MA200, atau teman-teman bisa menunggu dulu sampai saham ini benar-benar menembus MA200-nya sehingga dia menjadi uptrend dengan resisten bisa di angka 900 ya. Apabila ternyata resisten terdekat ini tidak dapat ditembus, maka teman-teman bisa keluar dulu dari saham ini. Saham selanjutnya adalah saham Mika. Saham Mika ditutup di zona hijau, akan tetapi belum mampu menembus MA20. Dari sisi broker summary, saham ini diakumulasi oleh asing maupun lokal sejak tanggal 4 Januari. Dari sisi Bandar Detektor juga terjadi adanya akumulasi ya. Dari sisi volume
Hari ini ada terjadi lonjakan ya di atas rata-rata hariannya. Kemudian dari sisi MACD masih berada di bawah dan dari sisi stochastik juga masih berada di fase bawah. Bagi teman-teman yang ingin melakukan trading, sebaiknya saham ini menembus MA20 terlebih dahulu dan resisten ada di angka 3.400. Akan tetapi apabila dia turun kembali ke bawah MA20, maka teman-teman bisa keluar terlebih dahulu. Saham selanjutnya adalah saham IRA. Saham IRA ditutup di zona hijau. Saham ini masih berada di atas MA20-nya. Dari sisi broker summary terlihat adanya akumulasi sejak bulan 12 ya, yang dilakukan oleh asing, sedangkan lokal terjadi distribusi. Akan tetapi dari bandar detektor, kekuatan asing terlihat dalam akumulasi. Dari sisi volume masih rata-rata harian 20 harinya. Dari sisi MACD masih berada di fase sideways ya, akan tapi mengarah ke atas. Dari sisi stochastik sudah berada di atas. Apabila teman-teman ingin melakukan trading, maka resisten terdekat di angka 1150, dan apabila dia menembus ke bawah MA20, sebaiknya teman-teman keluar terlebih dahulu. Saham selanjutnya adalah saham HIL. Saham ini ditutup di zona hijau dengan body yang tertutup penuh di atas ya. Kemungkinan saham ini akan naik pada esok harinya dan diperkirakan akan menembus MA20. Dari sisi broker summary, sejak bulan April saham ini terus diakumulasi oleh bandar lokal ya, akan tetapi didistribusikan oleh asing. Kalau kita lihat dari bandar detektor, kekuatan akumulasi dari lokal terlihat lebih kuat ya, sehingga terjadinya akumulasi. Dari sisi volume masih terlihat rata-rata hariannya. Dari sisi MACD masih dalam fase penurunan. Dari sisi stochastiknya juga masih berada di fase bawah dalam kondisi sideways. Apabila teman-teman ingin melakukan trading, maka seperti saya katakan tadi, kita harus menunggu untuk dia menembus MA20 dan resisten terdekat ada di 1800. Apabila ia turun kembali ke bawah MA20, maka teman-teman bisa keluar terlebih dahulu. Demikianlah analisa singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa manfaat. Ini bukan rekomendasi ajakan jual beli. Mohon dianalisa kembali. Segala risiko menjadi tanggung jawab teman-teman. Terima kasih dan tunggu analisa saham selanjutnya.